Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadidh-dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji kepunyaan Allah yang dengan rahmatnya orang-orang yang beriman saling menyayangi, dan dengan taufik dan hidayahnya orang-orang tersesat mendapat hidayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya tidak akan mengulang sambutan seperti panitia, sambutan dari Umi Asna atau dari yang lainnya, tapi akan menyapa dulu anggota grup WA Jidna Ilman, juga MT Majelis Taklim yang hadir di silaturahmi Jidna Ilman keempat ini. Karena di acara silaturahim Jidna Ilman keempat ini yang hadir bukan anggota WA Jidna Ilman saja, tapi ada beberapa majelis taklim. Majelis taklim yang paling dekat dulu. Majelis taklim Masjid Adzikro. Mana Adikro? Adikro ibu-ibunya, bapak-bapak, Adikro. Adikro tuh di Panggaraya. Majelis taklim Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Kan kedatin ucaket lah. Majelis Taklim Al-Bayyinah, Majelis Taklim Al-Huda Gang Nata. Oh, itu paling ditutup paling kiri. Majelis Taklim Al-Nurul Huda Cinta Asih. Majelis Taklim Al-Ikhlas Buah Batu. Majelis Taklim Al-Ikhlas Buah Batu. Majelis Taklim Al-Ikhlas Cidurian, Buliah dan CS. Majelis Taklim Nurul Iman Antapani. Kompak. Eta mah besti. Majelis Taklim Al-Hasan Margahayu. Majelis Taklim Al-Hasan Margahayu. Ya, Majelis Taklim Tartilan. Majelis Taklim Anissa Usolihah. Majelis Taklim ada yang mewakili dari Yayasan Al-Fatih. Al-Fatih, Yayasan Al-Fatih. Majelis Taklim Sekolah Ibu. Sekolah Ayah. Kalau sekolah ibu ada, sekolah ayah juga ada. Cuman sekolah ayah mah tara di Paroto. Sekolah ibu mah di Paroto wae. Anggota sekolah ibu ada yang dari luar, tapi sekolah bapak lebih banyak dari luar. Ditambah jauh-jauh. Tiap malam Kamis, tuh Rabu malam Kamis ba'da Isya, tuh kami juga ada sekolah ayah. Anggotanya tacan seueur tapi 30 atau 30 lebih gitu. Nah itu sekolah ayah. Ada yang dari Cianjur, mana Cianjur? Tuh, ada yang dari Subang.
ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, ada yang dari Majalaya. Itu mereka walaupun usum hujan, kayak sekarang dari Lembang, tuh ada panitia dari Lembang walaupun musim hujan selalu hadir bergantian ke majelis taklim sekolah ayah. Di Jabi wengi sekolah ibu mah enjing-enjing. Ya mah malam, mereka harus pulang jam 11, jam 12. Makanya nanti ke depan Jidna Ilman harus punya rumah singgah. Kami merencanakan punya rumah singgah untuk sekolah ayah yang jauh-jauh. Tidak harus pulang waktu itu juga, tapi tidur dulu di rumah singgah. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Itu sekolah ayah. Bani Muhtar, keluarga Bani Muhtar. Mana sekali dari Bani Muhtar? Alhamdulillah cece dari Tasik, dari Cimahi, tuh dari Jakarta, Kanea, Teh Haryati, tuh dari Tanjung Sari, Abu Ajam, Ustaz Abu Ajam, Wate, dari Soreang, Awadede ayah dari Soreang, mana deh Maleer, TK Calling Maleer, Nuta acan ka absen, MT mana, MT mana, MT Baitur Ridwan, MT Baitur Ridwan. Hadir. Sok. Mana deh MT mana? Hoerul Bariyah. MT Hoerul Bariyah. Sok pilihan nu kalangkung MT. Istiqomah. MT Istiqomah. Tahusus Istiqomah. Itu diantara yang hadir pada acara silaturahim Jidna Ilman kelima. Bulan? Salman. Oh Salman ada. Kelas Salman ada alhamdulillah. Diwakilan ku Bu Haji Lilis sareng Bu Kuswati. Alhamdulillah masih terjalin silaturahim. Yang anggota Jidna Ilman. Oh udah hampir sadayana anggota MT, anggota Jidna Ilman. Hadirin ikhwatu iman, sesuai dengan tema yang akan kita kaji bareng-bareng, ilmu terbina, harta berdaya, dakwah berjaya. Kira-kira apa tah Bapak Ibu? Ilmu terbina, harta berdaya, dakwah berjaya. Terinspirasi oleh sebuah nasihat, dan itu sebagai jawaban ada sebuah ungkapan, qad gorosas sabikuna fa'akalna afala nagrisu lina kulallahikun. Orang-orang dulu telah menanam dan kita sekarang menuai. Apakah kenapa kita tidak menanam untuk dipanen oleh orang-orang yang akan datang? Sekali lagi, qad gorosas sabikuna fa'akalna afala nagrisu lina kulallahikun. Orang-orang dulu telah menanam, kita yang memakan. Kenapa kita tidak menanam untuk dimakan oleh orang-orang yang akan datang? Jawaban itu, ungkapan itu diungkapkan sebagai jawaban oleh seorang kakek yang ditanya oleh raja. Yang di pesantren dongengnya apa, Cung? Dongeng eta nu di pesantren. Dulu di pesantren ada pengajaran itu di dongeng di Bahrul Adab. Tadi pelajaran Bahrul Adab. Ada seorang raja yang sedang berjalan-jalan
lewat ke sebuah kampung. Pas lewat sebuah rumah, di depan rumah ada seorang kakek-kakek yang sudah lanjut usia tapi kelihatan segar bugar. Raja heran, si kakek sudah begitu lanjut usia tapi segar bugar. Ditaros ku raja, tuh kek apa alasan apa tuh apa berapa umur kakek? Si kakek menjawab baru 3 tahun. Sing bener kek, ieu nu nanya teh raja ieu, banyak kerek 3 tahun. Si kakek menerangkan yang bisa saya hitung baru 3 tahun belakangan ini. Berani saya hitung, sebelumnya tidak berani dihitung karena tidak merasa dimanfaatkan, diisi tuh dengan hal-hal yang berguna bermanfaat. Nah, yang akhir-akhir ini yang berani dihitung. Kemudian ada lagi cerita yang namanya nanam tidak ada yang menanam begitu ditanam dipanen. Cik melak naon, ayeuna melak ayeuna panen, Pak. Woi, yang di luar. Nanam apa yang sekarang nanam, sekarang dipanen. Itu jawaban si kakek tadi yang mengagumkan raja, mengagumkan raja. Maka ku raja dikasih hadiah. Tah cenake hadiah ke kakek. Si kakek berkata alhamdulillah, baru juga cenah menanam sudah dipanen. Tuh omongannya menyenangkan hati raja. Tah ku raja dikasih deh hadiah, alhamdulillah baru juga 1 kali nanam sudah 2 kali panen. Tuh. Jadi nus ayeuna nanam ayeuna panen mah dongeng teman, cerita. Tapi dari situ ada ungkapan tadi, Qad gorosasabikuna fa'akalna apala negeri su'lina kulalahikun. Orang-orang dulu telah menanam, kita yang memanen. Tidakkah kita menanam untuk dipanen oleh orang yang akan datang? Terinspirasi oleh kalimat itu, maka saya dengan Umi Hasna tuh membentuk grup WA Jidna Ilman, ingin tuh, kebagian seperti orang tua dulu telah menanam, kita sekarang yang memanen. Ya kita juga kenapa tidak menanam untuk dipanen oleh orang-orang yang akan datang. Tah dalam rangka itu tuh kami pembina dan pengurus di Jidna Ilman dalam rangka menanam keun irahawe dipanennya mah. Jadi menanam anggota Jidna Ilman sudah 4 grup, 1, 2, 3, 4. Ada sekitar tadi 700 berapa sih? 740. Keberhasilan dakwah bukan dilihat dari jumlah, tapi ada yang berubah tidak dari 740 itu. Robah akidahnya, yang asalnya hurufat tahayul syirik jadi tidak. Robah ibadahnya yang asalnya bid'ah jadi tidak. Robah akhlaknya yang tadinya belum baik jadi baik. Walaupun seorang yang robah, maka dakwah berhasil. Walaupun jamaahnya banyak, tapi kalau tidak ada yang robah, itu tidak berhasil. Rasulullah memberikan apresiasi kepada seseorang yang menjadi penyebab orang lain mendapat hidayah. Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan pelantaraan kamu. Bagi kamu dapat pahala dari Allah lebih baik dari dunia dan isinya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan pelantara kamu.
bagi kamu dapat pahala dari Allah lebih baik dari dunia dan isi dunia. Bagi kami, saya dan Umi Hasna, dengan bertambahnya anggota Jidna Ilman, di satu sisi ada perasaan senang, di sisi lain berat. Karena ini amanah, merupakan amanah. Yang tadi keberhasilan dakwah bukan dilihat dari banyaknya anggota, tapi aya nurobah henteu. Insya Allah saya secara pribadi, tentunya yang lain juga, asatid yang lain yang telah membantu memakmurkan tuh program WA Grup Jidna Ilman, tentunya berdoa kepada Allah karena yang memberi hidayah hanya Allah. Saya dengan asatid yang lain itu hanya irsyad, hidayah irsyad, tapi hidayah taufik itu prerogatif Allah. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua anggota WA Grup Jidna Ilman diberi hidayah taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu. Jadi 740 anggota Jidna Ilman dibagi 4. Nah, kenapa ini tema muncul ilmu terbina harta berdaya dakwah berjaya? Ini di antara panitia setelah alot melemparkan masing-masing materi, akhirnya terpilihlah yang ini. Ini berkaitan dengan filosofi Jidna Ilman. Tadi motonya tuh, kita paham karena ilmu, kita bersama karena iman, kita bersabar karena takwa. Itu ada filosofinya. Dibentuk atau dibuat logo Jidna Ilman, nah dengan tulisan itu ada filosofinya. Nah, tidak ada lain, kami bersama khususnya para pengelola, para panitia dan Bapak Ibu anggota grup WA Jidna Ilman, makanya sengaja bukan hanya online saja, tapi sekali-kali offline seperti acara ini untuk lebih mempererat ukhuwah persaudaraan dan untuk silaturahim ta'aruf. Kan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum kenal ke saya itu. Beda dengan majelis talib. Tapi sebenarnya karnal ya mada. Bu, ayo terkenal Kasim Guring. Sebenarnya mah karnal. Selain online Kasim Guring mah udah ider tuh. Bandung mah kaider lah gitu. Antapani mah jajahan tuh orang Antapani mah. 11 masjid dulu di Antapani. Tuh. Sekarang mah sudah dikader-kaderkan. Alhamdulillah sudah banyak kadernya. Nah jadi ilmu itu di makalah ada pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu tinggal di makalah Bu, pentingnya ilmu itu dalam dakwah Islamiyah. Tentu kalau tidak pakai ilmu, dakwah itu sulit berkembang. Ngandelkeun ilmu saaya-aya dakwah, tapi ilmuna saaya-aya, nya hasilna ge saaya-aya. Makanya butuh ilmu. Tah, Sim Guring saya tidak merasa tuh tinggi ilmu, tapi di parentah terpanggil oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi saaya-aya Sim Guring nyampaikan ilmu teh badanu offline, badanu online. Kenapa terpanggil, terdorong oleh balighu anni walau ayat. Di makalah itu di bawah ada ungkapan terakhir yang digaris bawahi. Dakwah bukan profesi. Terus apa Bu? Dakwah bukan profesi, tetapi profesi Anda tetaplah di jalan dakwah. Dakwah bukan profesi, tetapi profesi Anda apapun tetaplah di jalan dakwah. Ustadz teu dibutuhkeun, tapi Ustadz butuh.
Ustad teh siga uyah. Ibu lamun masak teh aya uyah, teu uyahan. Tapi kadang keberadaan uyah tara disimpan uyah dina kulkas, dina lemari di mana we uyah mah. Perhatian ka uyah seperti itu, perhatian ka ustad ge siga kitu. Siga ka uyah di mana we terserah. Nah ini yang harus saya sadarkan, karena di Jidna Ilman program yang berjalan bukan sekedar dakwah saja. Program dakwah yang tadi Sim Guring, Umi Hasna, asatid yang lain, saaya-aya malah berkeinginan ke depan ada generasi pelanjut yang lebih dari kami, wawasan keilmuannya lebih menasional atau menginternasional, yang mempunyai keilmuan dari berbagai bahasa, kemudian sainsnya. Nah, itu ke depan kami berharap Jidna Ilman ada yang mengelola lebih meluas gitu. Makanya tadi Jidna Ilman sekarang bukan punya Ustadz Apad Umi Hasna, tapi Jidna Ilman punya Persis. Sekali lagi, kami sudah mewakafkan Jidna Ilman kepada Jamiah Persatuan Islam, karena tinggal kami lebih dekat ke Adzikro, kami titipkan amanah Jidna Ilman ini dipayungi oleh PJ 2 Persis Adzikro PC Batu Nunggal, yang seremonialnya malam Jumat sekalian pengajian rutin sudah kami laksanakan, dan barusan juga itu seremonial itu mah. Yang ruhnya, yang hakikinya, insya Allah nanti kita akan bareng-bareng mengelola Jidna Ilman ke depan lebih maju insya Allah, karena rencana kami ke depan bukan WA grup saja. Tadi oleh Umi Hasna sudah dijelaskan, nanti bakal ada Facebook Jidna Ilman, Instagram Jidna Ilman, TikTok Jidna Ilman, YouTube Jidna Ilman. Sekali lagi Bapak Ibu, program Jidna Ilman online bukan di WA grup saja. Insya Allah dari pengurus Jidna Ilman ada yang siap menawarkan diri, punya ilmu ngurus untuk sosial media. Nanti bakal ada selain WA grup, FB, Facebook Jidna Ilman, kemudian Instagram Jidna Ilman, TikTok Jidna Ilman, dan YouTube Jidna Ilman. Tak tentu untuk ke depan, untuk program yang ini lebih banyak membutuhkan dana. Makanya ilmu terbina, harta berdaya, dakwah berjaya. Bapak Ibu, selama ini berjalan online saja itu butuh dana. Kan ada beberapa asatid yang ikut memakmurkan Jidna Ilman. Ada selain saya dan Umi Hasna, ada Ustadz Muhammad Ardin. Mana Ustadz Muhammad Ardin? Terus kadi tacan bah? Tacan jena. Ada Ustadz Abu Ajam pun lancek, Ustadz Ahmad Mulisin. Ada Ustadz Irfan, dasarnya nusanis deh. Ustadz Irfan pun alo. Ustadz Abu Ajam pun lancek, karena pun bojo Umi Hasna. Ustadz Ardinnya masih ihwatu iman. Terus Ustadz Faisal tuh santri Sim Guring, mana Ustadz Faisal? Di Bogor tak, Ustadz Faisal. Tuh jadi sanes batur. Untuk Jidna Ilman WA saja yang hari Senin kajian tauhid oleh saya sendiri, kajian Selasa oleh Ustadz Muhammad Ardin, tafsir Quran, Rabu fikih ibadah. Ibu sok di Baruka tara dibaca Sim Guring adu glajer kirang perem naon milarian materi teh. Apalagi kalau tanya jawab. Nah, tanggung jawab Sim Guring di akhirat. Sim Guring bakal ditaros di akhirat. Upami teleres matwakeun. Terserah ibu pada dibaca nama. Tuh, Sim Guring mah hoyong gaduh pahala, hoyong namihan ilmu sesuai dengan nama Jidna Ilman.
tambahkan kepada kami ilmu. Simkuring mah di Jina Ilman teh diajar. Diajar hoyong nambihan ilmu. Makanya telangkung bade dibuka, bade henteu, bade dibaca, bade henteu. Simkuring tos belajar di Jina Ilman. Tah, coba kalau benar sok dibuka, sok dibaca. Fikih ibadah tos dugi ka mana materi? Bu, nanti yang benar dikasih door prize. Jina Ilman yang hari Rabu fikih ibadah tos dugi ka mana bahasan? Bab naon? Bab apa, Bu? Bab Jumat. Teh Susanta, kayak ku panitia kasih hadiah. Bab Jumat. Panitia ngasih hadiah ku panitia. Tuh bab Jumat, sekarang sudah masuk ke bab Jumat, adab-adab mendatangi Jumat. Tuh. Yang Senin tauhid sudah sampai mana? Hilap deui cenah. Alasan tara muka. Sing muring husnudon hilap tetenya lupa. Osok dibukangan hilap. Nah, hari Senin kajian tauhid, hari Selasa kajian tafsir, hari Rabu kajian fikih ibadah, hari Kamis antara Ustadz Faisal sareng pun lanceuk Ustadz Abu Azam tematis, hari Jumat Ustadz Irfan tahsin, Sabtu Ahad mah tanya jawab, libur tanya jawab. Tah eta teh kalau ngajawab teh pertanyaan mah gampang, nu susah mah ngajawab. Nah, mengajukan pertanyaan tidak semudah menjawab pertanyaan. Kitu sahur Ustadz Abdurrahman. Tuh, maka untuk menjawab pertanyaan kami butuh tuh referensi-referensi. Tah media sosial teh mempermudah. Kalau dulu harus buka kitab, sekarang buka media sosial, kitab untuk melengkapi, untuk meyakinkan. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu lebih berat bagi kami kalau ada pertanyaan. Siga nu ayeuna kan tukur kado teh teu meunang cenah ti Yahudi. Di acara ieu tukur kado. Pan sim kuring tos jaga-jaga pasti bakal aya nu naroskeun. Mata kumiasna di alungkeun jawabanana mubah tuker kado teh. Teu termasuk tasabuh ke Yahudi. Itu Bu. Tah untuk menjawab pertanyaan kami butuh referensinya, klik di bah Google, kadang di Persis or ID ada jawabannya, kadang Fatwa Dewan Nisbah, kadang Muslim or ID, kadang di Rumaiso, Al-Manhaj, Salafi. Dari berbagai referensi, tapi kami sudah punya filter, tidak asal kopas. Kami baca dulu, akurkan dengan ilmu kami, baru kami berani men-share atau memberikan jawaban. Tah gitu. Tah untuk mengelola WA saja Bapak Ibu. Sekali lagi untuk mengelola WA saja ini butuh dana yang tidak sedikit. Kan ada 4 admin. Tiap bulan dari pengelola admin dikasih rotibah sedikit untuk ganti pulsa tuh Bu. Ibu terang terang Ibu manya bahwa Jina Ilman itu butuh biaya untuk operasional. Per bulan admin aya 4, asatid aya 6. Per bulan itu dipasihan kadedeh ti pengelola Jina Ilman. Muali wartos-wartos masing-masing nama. Ngan teu seimbang dengan ilmu nama Bu. Tapi kita baru mampu memberikan rotibah kepada para asatid rutin per bulan ke 6 asatid Jina Ilman dan ke admin. Itu supaya dakwah tetap berjaya. Kan di makalah tuh, dakwah tidak boleh putus. Karena tidak ada kegiatan yang paling utama, paling baik kecuali kegiatan dakwah. Tak supaya dakwah tetap berjaya tuh, maka harta harus berdaya, ilmu harus
bertambah, harus terbina. Itu yang menjadi alasan kami dalam silaturahim ini mengambil tema ini, ilmu terbina, harta berdaya, dakwah berjaya. Alhamdulillah sudah 8 tahun Jidna Ilman masih berjaya. Itu diantaranya berkah dukungan dari Ikhwatu Iman semua yang telah menginfakkan, mensodakohkan, menitipkan zakatnya ke kami yang oleh kami diatur untuk mengelola yang tadi itu, mengelola WA. Untuk WA saja itu kurang lebih per bulan butuh sekitar 3 juta sampai 4 juta untuk grup WA saja. Kayak aya Facebook, kayak aya TikTok, aya YouTube, aya IG, Instagram, langkung peryogi dana. Mangga kumaha ibu-ibu, kumaha bapak-bapak, bade kumaha kajina ilman supaya dakwah tetap berjaya. Mangga bade sedekah kumaha carana, mangga ke. Makanya di stensil di belakang ada form. Itu ibu supaya ngisi. Karena selama ini Jidna Ilman berjaya itu baru mengandalkan dana dari zakat infak sodako. Ke depan saya dengan teman-teman di Jidna Ilman sudah merencanakan ada Jidna Ilman Niaga. Jidna Ilman Niaga. Jadi program dakwah yang berjalan, kajian online Jidna Ilman tadi, sekolah ibu, sekolah bapak, tapi bapak mah offline itu tadi. Ada yang jauh-jauh offline. Kemudian yang sudah berjalan selain taklim, selain dakwah, sosial. Tuh, ini berkaitan dengan harta berdaya. Jidna Ilman tiap bulan membantu pesantren Persatuan Islam nomor 133 Pasir Kiamis, Samarang, Garut. Nu bade ka darajat ke ibu-ibu bilih bade ka pesantren 133 sakantenan piknik ka darajat tuh. Tapi kedah nyumbang ka pesantrenna. Tiap bulan dari Jidna Ilman 3 juta itu untuk pesantren PPI 133. Itu 3 juta, santrinya ada 300 santri dari jenjang yang kecil sampai mu'alimin. Asatidnya ada 30. Dulu sebelum corona Jidna Ilman 6 pesantren 133 Pasir Kiamis, pesantren 183 Cioyod, kemudian pesantren Al-Ikhlas di Awiligar Samarang, kemudian pesantren yang di nu Banjirnya naon? Bandung Banjir. Bu Ani, Bale Endah, kemudian di Cililin, di Al-Quranul Imami. Dulu mah sebelum corona tuh sampai 6 pesantren dan madrasah yang oleh Jidna Ilman dibantu. Ayeuna kantun hiji deui we Bu. Teu aya nu 5 kantun hiji deui ke pesantren Pasir Kiamis mah masih berjalan 3 juta per bulan. Sedangkan yang 5 itu sejak corona teu acan sehat deui tah. Dari mana tuh yang ke pesantren tadi? Dari infak zakat infak sedekah majelis taklim anggota Jidna Ilman yang nitip ke kami, oleh kami dikelola, dibagi-bagi untuk pengelolaan Jidna Ilman, untuk pesantren. Ditambah selain itu ada sosial lain. Misalnya Jidna Ilman siaga, aya gempa, aya banjir, Jidna Ilman selalu berusaha untuk andil, walaupun sekecil apapun. Tadi siga sirem, mantuan Nabi Ibrahim, supaya tercatat di hadapan Allah. Jidna Ilman peduli dengan Masjid Adikro, kami bekerja sama tuh waktu itu karena belum dipayungi. Nah, yang bahaya bukan gempa bumi, gempa akidah. Gempa bumi mah seueur nu nulungan, gempa akidah mah teu aya nu nulungan. Di Cimenyan tuh gempa akidah seueur nu lebet siah. Teu ditarulungan di Arantep.
Tuh padahal itu lahan dakwah di daerah Cimenyan. Itu mah gempana gempa akidah. Seueur nu lebat Syiah, seueur nu lebat Kristen. Kristenisasi dan Syiahisasi. Nah itu Jidna Ilman belum tersentuh ke arah sana, ke arah gempa akidah kayak di daerah Cimenyan, Cimekar, Cileunyi itu banyak yang disyiahkan. Sosial Jidna Ilman tebar kurban tiap tahun. Tarang tuh Bu? Entenya. Tangkema insya Allah dibewarakeun dina Facebook, IG, di YouTube insya Allah. Kamari mah sim guring teh saya dengan Umi Asna tidak mempublikasikan jang naon yang dibeja-beja. Tapi ayeuna mah kudu dibeja-beja cenah Bu gitu. Untuk daya tarik. Jadi biasanya tebar kurban yang sudah berjalan ke pesantren Coyod, ke pesantren Pasir Kiamis, dari MT Salman, dari Istiqomah, dari berbagai MT itu Majelis Taklim usum kurban sim guring sok ngetrokan nu bade ngiringan kurban. Alhamdulillah tiap tahun ka Cioyod ke Pasir Kiamis itu 1 sapi. Anissa Usolihah alhamdulillah aya sesepuhna oge hadir, Ibu Haja Samiasih. Jadi selama ini Jidna Ilman sudah ada kontribusi sosialnya. Tangkema insya Allah dibewarakeun atau dina TikTok, dina naon tanya. Di IG ayeuna mah teu dibewarakeun teh, tadina da teu aya nu ngalola, ayeuna mah aya nu ada yang sanggup mengelola insya Allah untuk sekarang ke depan. Tuh. Jadi itu butuh biaya, makanya harus harta berdaya, memberdayakan. Nah, selain dari zakat infak sodako yang terbatas, buktinya 5 pesantren berhenti untuk disumbang. Sim guring jeung Umi Hasna masuk ceurik. Mun ti pesantren ngaWA teu aya keur bikeunana gitu. Jadi di pesantrennya tos tanggal sekian mun beunghar cek resep dah. Coba Bu, kalau datang ke pesantren-pesantren sim guring mah resep ka pesantren-pesantren teh. Pami diundang di pesantren aya di pesantren tabligh akbar aya imtihan. Imtihan ka pesantren tabligh akbar mah sim guring sareng Mang Ded da sesepuh Jidna Ilman angkat teh kudu tuang heula. Kudu bensin dipinuhan. Jadi kaditu mah lain di amplop ngamplopan gitu. Misalna ka mana ya sim guring hoyong ku Ustad Apad tabligh am di Pasir Kiamis kaditu mah kudu jeung mawa amplop kaditu mah. Kudu bensin, kudu pinuh, segala kudu pinuh. Paling tadi itu di bahanan cau. Kayak dibagikan di adikro ke sini. Cauna. Nah gitu, tapi gaduh kapuasan senang berbagi teh. Sanesti sim guring tapi diberdayakan gitu. Nah jadi tema ini sesuai sareng kegiatan Jidna Ilman. Bahkan tuh yang kejerat rentenir, minjam, diberi pinjaman Kordul Hasan, tapi tara marulangkeun tadi. Sebagian nya Kordul Hasan aya anu untuk nambahan biaya kontrakan. Jadi itu mah di sodakohan. Ada untuk UKM kanggo naon namina teh? Usaha kecil menengah modal. Namut modal cenah Ustad di JTI mangga. Tuh, aya mah di Pasihan. Tapi eta teh anu nguihkeun saeueurna mah henteu. Wios yang ari teh aya mah sareng da memang teu jalan usahana. Kumaha deui? Tah eta program sosial Jidna Ilman yang sudah berjalan, tentu itu butuh dukungan, makanya sekaligus bewara di taklim yang santuy ini. Jadi itu bewara program yang sudah berjalan, yang mau berjalan tadi Bapak Ibu Jidna Ilman niaga. Engke Bapak Ibu nu tos ngisi pom tadi, Ibu sok gaduh minyak jalan tah di bumi. Sok gaduh minyak jalan tah dikamanakeun? Dipiceun. Engke mah tong dipiceun. Ibu wayahna meser kompan, simpen dina kompan. Ke dicanak ku tim ti Jidna Ilman. Ke bakal aya nu nyanak disodakohkeun, dipiceun mah teu jadi pahala, malah jadi dosa. Nah, kan jadi pencemaran.
Ari kitu mah ku Jidna Ilman diamankeun. Ke bakal aya nu ngelola tim Jidna Ilman bakal aya nu nyanakan ka bumi ibu. Jadi engke mah jalan tah Bapak Ibu. Bapak mah datara deui. Ibu, Bu. Ke jalan tah nu biasa dipiceun, simpen. Wayahna ibu kedah ngamodal kompan. Mohon ke ku Jidna Ilman dicanak ti tim insyaallah ti Jidna Ilman aya nu mengelola untuk minyak jalan tah minyak bekas Bu insyaallah. Jadi dari sekarang dari hari ini Bu ke depan jalan tah jangan dibuang, simpen nanti diambil oleh tim Jidna Ilman. Itu ibu sudah ngisi pom nanti bakal ada nu ngaWA ka ibu. Itu diantara bentuk usaha Jidna Ilman itu mengelola minyak bekas. Ada Buya Indra nanti. Buya Indra yang mengelolanya. Nanti ada zakatnya ke Jidna Ilman. Ibu butuh madu, Bahyuda itu ke Bahyuda tuh. Ibu butuh sembako tuh ada ke Hijrah Sembako di Pasar Saeuran. Hijrah Sembako butuh sembako. Terus butuh naon deh? Butuh catering, ada di Jamaah Persisti Adikro ada catering. Bu Haja Eis di tongka mana-mana dari kita untuk kita. Ieu mah catering ka batur, pan aya dulur urang. Tuh cik atuh silih majukeun. Tak kemauan kami di Jidna Ilman itu terikat emosional gitu. Saling membantukan. So engke ibu nu abdi gaduh usaha naon, tapan di pom diisi, ke ku panitia dikempalkeun, ke bakal aya tindak lanjutna. Eta contona peryogi madu ka Bahyuda, peryogi miceun jalan tah tong kawalungan aya nama ka Jidna Ilman ka Buya Indra ke ditampung. Peryogi sembako ka Hijrah Sembako di Pasar Saeuran. Sareng kanu sanes-sanesna aya di pom. Tas sakitu di sim guring mah tong seueur-seueur teuing, tos paranaseun tuh. Ilmu terbina insyaallah tiap hari di Jidna Ilman ilmu bertambah. Harta berdaya insyaallah sudah berjalan, tinggal ditingkatkan. Selain dana infak zakat sedekah, nanti kami butuh bantuan dari Ikhwatu Iman semuanya, baik anggota Jidna Ilman, sekolah ibu, sekolah bapak, MT tak untuk ikut memajukan niaga Jidna Ilman. Jidna Ilman niaga diawali tadi ku minyak jalan tah jangan dibuangnya Bapak Ibu. Insya Allah dari mulai besok Ibu uih ti dieu meser jaliken. Tong jaliken kompan. Minyak simpan. Insya Allah nanti ada yang ngambil dari Jidna Ilman. Tinggal ibu nelpon ke WA yang sudah nanti dicantumkan gitu bunyi. Kemudian tadi terakhir program ke depan Jidna Ilman selain niaga tak butuh sekretariat sareng butuh rumah singgah. Tak mudah-mudahan ke depan Jidna Ilman punya rumah singgah, punya sekretariat. Ketika sekolah bapak ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, tidak mesti pulang langsung, tapi singgah dulu di rumah. Sekarang kadang langsung, kadang ada yang tidur dulu di masjid, wayahna di Masjid Adikro. Mudah-mudahan Pak Haji Rudi, Pak Haji Beben, Bu Hajah Cucu, Bu Hajah Yom, sareng nusanesna ngiring emutan ke aya rumah singgah. Karunya ibu nu tarbih paila ti dieu. Bayangkan nu malam Kemis, tiap malam Kemis paila eta tidinya ti payun buka di hujanan. Hujanan paila teh ka dieu berjuang hoyong naon? Hoyong nambahan ilmu. Ti dieu bu ti payun tah, ti Bolu Susu itu tiap malam Kemis ka ditu. Kadang ti Purwakarta, kadang ti Subang, kadang ti Cianjur, ti Tasik, nu sarumping teh. Tak kalau sudah ada rumah singgah mah mereka nginep dulu subuh pulang atuh. Mangga dibaradantenkeun lah eta mah. Nah, makanya ada tadi ngisi pom gitunya. Jadi ada program yang belum dilaksanakan ke depan sebagai keinginan, yaitu Jidna Ilman Niaga. Yang kedua yaitu berkaitan dengan rumah singgah
dan sekretariat. Sakitu materi mangga satacan ditutup ada dulu sesi tanya jawab.